dari sisi etiknya udah bagus, ya tidak pernah melanggar, tapi dari sisi hukumnya juga kita mengerti dengan hukum yang berlaku gitu, dan insya Allah itu akan mencegah kita tidak di-sue ataupun diadukan oleh pasien lah gitu ya. 2022 saya diamanahi untuk menjadi ketua pengurus pusat IKORGI, Ikatan Konservasi Gigi Indonesia. Sejalan dengan visi misinya bahwa IKORGI ini adalah menjadi satu wadah untuk para spesialis konservasi gigi. Kami memiliki program-program untuk kemajuan dan kesejahteraan dari para anggotanya. Itu salah satu upaya kami dalam rangka melakukan pembinaan kepada anggota kami, khususnya kepada anggota IKORGI, yaitu melakukan seminar-seminar ya. Kami memiliki 3 seminar besar ya di ini ya. Salah satunya adalah TINI, Temu Ilmiah Kedokteran Gigi ya, TINI. Kemudian ada SINI, Seminar Ilmiah itu nasional ya, itu. Kemudian juga ada WINI, webinar ilmiah nasional. Jadi dari ketiga itu dilakukan secara simultan dan juga berurutan. Biasanya kalau TINI ini biasanya diidentikan dengan acaranya RUA atau kongres lah kalau istilah ininya ya. Jadi untuk pertanggungjawaban, untuk memilih ketua, nah itu ininya diramu dalam bentuk TINI ya, Temu Ilmiah itunya. Nah kalau SINI ini dilakukan setiap tahun rutin di luar dari TINI tadi ya. Kemudian kalau WINI ini yang terbaru nih, yang baru dilakukan kemarin di 2023, ini dalam rangka pembinaan khusus mengenai etika dan hukum. Dalam rangka pencegahan agar tidak terulang lagi, kami melakukan upaya untuk memberikan wawasan di bidang etik dan hukum, khususnya di bidang kedokteran gigi. Ya, karena ini sangat penting sekali buat teman-teman ya. Jadi tidak hanya jago skill nambal atau merawat endo gitu ya, merawat itu, tapi juga mempunyai skill di bidang etik dan hukum tadi ya. Kalau kita tidak melek terhadap hukum terutama, jadi kita gampang ini orang gitu. Tapi kalau kita dari sisi etiknya udah bagus ya, tidak pernah melanggar, tapi dari sisi hukumnya juga kita mengerti dengan hukum yang berlaku gitu, dan itu insya Allah itu akan mencegah kita tidak di-sue ataupun diadukan oleh pasien lah gitu ya. Jadi upaya-upaya itu yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga punya satu website ya. Website itu bisa memfasilitasi para SPKG untuk dikenal oleh masyarakat, karena web itu terbuka oleh masyarakat dan web itu bisa diakses. Di dalam web itu sudah ada profil atau biodata para anggota kita, sehingga nanti masyarakat akan mudah kalau masuk ke dalam web IKORGI itu bisa melihat satu persatu dari anggota kita gitu. Kemudian juga kami juga di bidang pengabdiannya, kami memiliki kegiatan pengabdian yang cukup banyak. Setiap kali ada event seminar itu selalu disisipi dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat ya. Nah, yang paling besar pengabdian masyarakat selain di acara SINI, TINI, itu kami memiliki satu program namanya Jambore Nasional. Selain ada pengabdian juga tetap ada seminarnya juga ya. Nah, biasanya ini dilakukan cukup besar skupnya ya, pengabdiannya bisa 2 hari atau 3 hari tergantung ininya, kemudian tempatnya berpindah-pindah ke daerah-daerah itu. Nah, ini sudah 3 kali kami lakukan ya di tahun sebelum COVID, 3 kalinya sebelum COVID ya. Tahun ketiga ini di 2023 ini kami akan melaksanakan kurang lebih di bulan Agustus ya, tanggal 20 sekian lah Agustus ya. Insya Allah tempatnya di Lembang gitu. Jadi kami yang agak very tempatnya. Nah, dengan kekhususan dari Jambore ini, yaitu pengabdiannya di bidang konservasi gigi.
Jadi tidak melakukan pengabdian yang lain. Kalau biasa pengabdian umum kan ada pencabutan, ada scaling dan sebagainya. Nah kalau di sini punya kekhasan, jadi di bidang endodontik dan konservasi. Jadi kami melakukan penambalan, termasuk penambalan yang estetik, termasuk veneer. Di bidang endodontiknya kita melakukan one visit endodontik gitu di tempat itu. Jadi ya ini bentuk pengembangan pengabdian dari IKORGI. Jadi itu mungkin Bu Kristi, kami dari PPI IKORGI ya satu-satunya wadah para spesialis konservasi gigi ini ya dengan tujuan tadi untuk meningkatkan skill, melakukan pembinaan, pembimbingan terhadap anggota dan juga kita memfasilitasi tadi para anggota kita, baik itu nasional maupun internasional. Bahkan kami sudah tercatat menjadi member di 2 organisasi internasional yaitu AIVIA dan juga APEC gitu ya. Ternyata ya dengan menjadi member itu banyak kelebihannya lah. Misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan internasional selalu kita dilibatkan, baik itu sebagai peserta ataupun sebagai narasumber. Kadang-kadang kita diundang juga gitu. Kemudian juga dapat kemudahan-kemudahan ya. Untuk seminar juga kita juga bisa ada potongan-potongan harga dan ya lumayan lah kalau luar negeri kan kalau ada potongan tuh terasa sekali ya. Itu mungkin upaya-upaya kami selain kita juga memperkuat organisasi secara internal, kami juga melakukan upaya-upaya untuk ini dengan organisasi lain ya. Itu dari sisi keorganisasian. Kita ini sebagai profesional mempunyai kompetensi. Berbeda dengan tukang ya. Kalau tukang kan ya udah pokoknya kalau gitu ya gitu. Tetapi kami dalam melakukan ataupun melaksanakan profesionalisme kita itu selalu ada dasarnya. Ya evidence base ini baik itu riset secara langsung terhadap pasien ataupun riset yang dilakukan di laboratorium gitu. Jadi semuanya harus ada evidence base-nya. Ya, kita melakukan itu harus jelas dasarnya gitu. Ini kita misalnya kita menambal ini, kenapa pakai bahan tambal ini? Ya karena ada evidence base-nya gitu ya. Ada kajiannya panjang gitu. Sehingga bahan ini yang kita pilih gitu ya. Kenapa melakukan perawatan endodontik menggunakan alat ini, bahan ini? Untuk sterilisasi saluran akar karena memang itu hasil kajian yang mendalam gitu dan itu sudah terbukti gitu. Nah dari situlah sebagai evidence base-nya itu yang kita aplikasikan di klinik di perawatan ya sehingga masyarakat bisa mempercayai kita gitu bahwa kita bekerjanya tidak salah-salan karena kita adalah profesional. Salah satu upaya kami untuk khususnya untuk meningkatkan animo para dokter gigi umum ya untuk mengambil spesialis konservasi gigi itu kita benahi dulu dari sisi internalnya ya sehingga kita bisa menampilkan sesuatu yang membuat orang lebih menarik gitu ya dari sisi kualitasnya, dari sisi penampilannya, dari sisi SDM-nya, tadi sarpas dan sebagainya kita benahi dulu gitu intinya dan harus ada unggulannya bisa dari sisi pelayanannya. Bisa dari sisi SDM-nya, bisa dari sarprasnya, bisa dari kurikulumnya gitu. Ini misalnya di kami kan banyak staf dosen kita yang menjadi pembicara nasional maupun internasional. Itu salah satu daya tarik untuk calon mahasiswa baru, khususnya spesialis konservasi gigi ya. Kami memiliki kekhususan di bidang bedah endodontik misalnya gitu ya dengan tadi keahlian staf kami dengan perangkat atau sarana prasarana yang menunjang itu juga menjadi salah satu daya tarik gitu ya. Kemudian juga ada fotografi di kami juga sudah sangat berkembang sekali gitu ya. Ada dosen kami yang sangat mengembangkan bahkan alumni kita itu sekarang sudah ini ya sudah banyak yang menjadi pembicara baik nasional maupun internasional gitu. Jadi alhamdulillah jadi itu daya tarik juga. Jadi orang tuh tidak melihat proses tetapi outputnya juga dilihat gitu ya. Jadi itu bahkan alumni kami terutama yang di dalam negeri ya di luar negeri pun sama gitu ya. Jadi alumni kami misalnya di Malaysia kami udah memiliki 200 alumni di Malaysia. Jadi dokter gigi alumni kita ya dan rata-rata ya sudah sukses ya. Bahkan ada yang memiliki 15 klinik di Malaysia ya. Kemudian juga ada yang tadi jadi
dosen, ada yang jadi researcher, ada yang jadi speaker ya. Jadi itu narasumber itu. Selain upaya-upaya kami ya, kami punya Aku, Ayo Kenal Unpad. Nah, itu salah satu upaya kami untuk mempromosikan baik universitas maupun fakultas. Kami selain ikut ke akunya Unpad, nanti juga ada akunya Fakultas Kedokteran Gigi. Itu untuk mensosialisasikan program-program yang ada di kami. Kemudian juga kami juga melakukan upaya mengundang para alumni, juga mengundang stakeholder yang lain sebagai misalnya narasumber dan sebagainya. Itu juga sangat membuat mereka menjadi tertarik gitu ya ininya ya, karena oh ternyata ya alumni kita berhasil di sini dan sebagainya. Itu salah satu upaya.